Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah bergabung dua peserta ya, tiga peserta Mas Ihsan ya, ada Mbak Isya, ada Mas Aditya dan juga Mbak Eta ya. Oke, mungkin boleh banget nih di on cam kameranya nih. Biasanya yang suka on cam saat bimbel itu SKD-nya besar gitu ya. Nah, misalnya yang suka on cam saat pembelajaran itu SKD-nya dimudahkan. Amin. Amin. Yang Oke, biasanya on cam udah selesai ujian, udah pada selesai. iya. Oke, baik teman-teman, selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga dimanapun teman-teman berada ya, ini diberikan nikmat kesehatan ya, jasmani maupun rohaninya, sehingga punya semangat, kemudian juga punya mental ya untuk kemudian menghadapi yaitu ujian ya, ujian ataupun seleksi kompetensi dasar ya ataupun SKD seperti itu. Yang harapannya ya kita semua tentunya mengharapkan hasil yang terbaik ya. Karena apa? Karena memang eh, seleksi di dalam sekolah kedinasan itu dia sistemnya gugur sehingga ketika gugur di SKD ya teman-teman tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya seperti itu. Artinya kunci pertama teman-teman setelah lolos administrasi kemarin gitu ya, ya di SKD ini, SKD menentukan segala-galanya gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau teman-teman sudah lulus SKD itu biasanya tingkat apa ya kepercayaan diri itu tinggi itu karena bisa lolos artinya SKD dan administrasi ya itu dua tahapan yang kemudian paling banyak mengeliminasi ya ataupun membuat apa ya bahasanya itu menggugurkan ya semua lawan-lawan kalian sehingga di sini harapannya yang bergabung ya ataupun ikut di Bimbel Hori Digital eh, lolos ya, terutama di SKD seperti itu. Baik, tanpa tunggu waktu lama ya, mari kita awali ya pertemuan kita di malam hari ini dengan berdoa, berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Ya baik, berdoa cukup ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari Mbak Eta, Mbak Isya, dan Mas Aditya ya. Boleh banget tuh dihidupkan eh, kameranya kalau tidak terkenal oleh sinyal atau jaringan seperti itu. Oke, monggo silakan teman-teman. Oke, saya share screen dulu ya sebentar. Apakah sudah bisa terlihat dari Mas Mbak semua? Sudah Kak, aman. Oke, baik. Nah, teman-teman di malam hari ini ya kita lebih kurang akan membahas 20 soal ya dari nomor 91 sampai dengan nomor 110 ya seperti itu. Nah, di nomor 91 ini ya, ini aspeknya adalah jejaring kerja. Jadi bagaimana eh, hubungan ya antara kita sebagai salah satu karyawan dalam konteks soal ya dengan teman kita bersama karyawan juga atau dengan atasan atau maaf dengan seseorang yang strukturnya di bawah kita seperti itu. Nah, ini sebagai pemimpin ya tim di sebuah proyek nih, Roni sering mendapatkan perbedaan pendapat ya dan tujuan dari dua bidang ya, di mana bidang riset dan pengembangan menginginkan produk yang berkualitas ya dalam jangka waktu lama dan itu membutuhkan waktu proses ya pengerjaan lama. Sementara itu, yang pemasaran menginginkan produk yang akan meningkatkan angka penjualan dalam jangka pendek. Langkah apa yang Roni lakukan? Nah, di sini harus mengambil win-win solution ya.
Artinya apa? Harus mengambil keputusan mana yang paling penting, yang urgent. Oke. Jadi mana yang harus Roni ambil? Dia tidak bisa berat sebelah ya. Jadi dua-duanya harus diakomodir, dua-duanya harus diikutin ya, gitu. Silakan teman-teman. Oke, silakan yang mana, guys? Jawabannya? Yes. Kita scroll. Di sini ada jawabannya, guys ya. Jawabannya adalah yang yes. Opsi B ya. Kenapa opsi B? Oke. Jadi di sini ketika ada perbedaan pendapat ya, ada perbedaan pandangan antara satu bidang dengan bidang yang lain, yang mana di situ posisi kita juga sebagai seorang apa namanya sebagai seorang atasan, maka yang harus kita ambil adalah memfasilitasi ataupun mengajak dialog, mengajak diskusi ya. Di sini bidang pemasaran ataupun bidang penjualan sama-sama penting ya. Tidak ada yang bisa dikecualikan, tidak ada yang bisa kemudian dikurangkan, semuanya penting. Tapi tadi bagaimana semuanya harus bisa terakomodir dengan baik ya. Bagaimana semuanya bisa eh, merasa dihargai gitu. Sehingga yang B ya. Yang A itu kurang tepat, menunda pertemuan ya. Jadi kalau di dalam TKP ada kalimat seperti menunda, mengabaikan ya, kemudian mengacuhkan itu bisa langsung dieliminasi seperti itu ya. Jadi yang B ya, memfasilitasi dialog antara kedua bidang untuk menemukan solusi yang bisa mengintegrasikan, yang mengkolaborasikan ya, kebutuhan jangka pendek dan juga jangka panjang. Itu ya. Oke, 92. Nah ini, Mira adalah orang karyawan yang baru saja itu mendapatkan proyek penting ya. Oke, pada saat yang sama rekan kerjanya mengalami kesulitan ya dan meminta bantuan Mira ya, dan meminta bantuan Mira untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian Mira sangat ingin membantu, tapi dia juga sadar bahwa tenggat waktu proyeknya sangat-sangat mendesak. Jadi sama-sama penting. Jadi kira-kira dalam hal seperti ini mana yang kemudian di apa namanya ya, didahulukan ataupun mana kemudian yang harus dia prioritaskan seperti itu. Oke, silakan. Dia harus semuanya diambil ya. Ini masih sama ya, dia sebagai seorang karyawan bedanya. Kalau yang tadi dia sebagai seorang atasan. Jadi di sini eh, ada atasan, ada bawahan, tapi kita lebih enak menyebut sebagai seorang apa ya, karyawan ini tidak ada kasta gitu, tidak ada strata gitu ya, seperti itu. Oke,
Yang pasti salah di sini yang E ya, mengabaikan. Mengabaikan itu sesuatu yang tidak boleh ya. Jadi dalam TKP itu kalimat-kalimat yang negatif seperti mengabaikan, mengacuhkan itu sudah pasti kurang tepat jawabannya. Sudah pasti itu bukan jawabannya seperti itu. Ya, salah. Lagi, teman-teman yang mana jawabnya? D, menyiapkan. Oke, karena tadi ya, karena pekerjaan Mira ini ternyata sangat mendesak, ternyata sangat-sangat penting seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang kita lihat ya. Yes, yang D ya. D, kemudian empatnya itu ada yang di B ya. Kemudian tiganya yang A, satunya C ya. C. Dan yang E-nya itu ya. Jadi teman-teman, kuncinya adalah kalian bisa memahami apa yang ada di dalam teks ya, apa yang ada di dalam narasi. Baru setelah kalian paham dalam narasi, itu diintegrasikan ke dalam soal gitu ya. Misalkan kayak tadi, kita harus membayangkan nih, sebenarnya soal itu tuh bahasnya apa gitu ya. Sebenarnya soal itu dia maunya ke apa itu. Jadi harus diintegrasikan ya, ataupun harus ditularkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam soal. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, next ya. 93. Oke, nah. Silakan. Oke, sudah semua guys. Farah adalah seorang guru yang baru saja diangkat ya. Jadi
pegawai tetap di sebuah daerah, yang mana Farah bertanggung jawab untuk mengajar beberapa mapel ya. Setelah eh, pergantian semester ataupun pas ya, kepala sekolah memberikan umpan balik ya. Jadi umpan balik itu apa? Umpan balik itu adalah feedback ataupun apa ya, respon ya, cara mengajar. Ini responnya. Cara mengajar Farah yang masih kurang menarik ya, dan tidak melibatkan siswa secara aktif. Nah, apa yang kemudian sebaiknya Farah lakukan, teman-teman, di sini? Baru dua yang jawab, silakan yang lain yang belum jawab. Ada lagi selain D, yang E kurang tepat ya, itu sangat-sangat negatif. Dia hanya mengalihkan fokus ya. Jadi jawabannya adalah yang mana? Ya, yang D ya. Mengambil kursus pelatihan tentang, jadi ketika dia diberikan umpan balik ya, ataupun diberikan saran, diberikan masukan, maka harus ada respon juga yang harus ia lakukan ya. Berarti apa ya? Misalkan tadi mengambil kursus ataupun mengambil pelatihan ya, supaya apa namanya, hal tersebut tidak terjadi lagi, ataupun bisa memperbaiki apa yang memang seharusnya ia perbaiki, seperti itu. Jadi yang delta ya, ambil khusus tentang metode pengajaran yang menarik ya, agar dapat mengembangkan keterampilannya, seperti itu. Oke, nomor 93 yang mau ditanyakan. Next ya, 94. Nah ini soalnya nih. Andi adalah seorang perawat di sebuah klinik kesehatan ya. Suatu hari seorang pasien datang dengan luka bakar di lengan akibat terkena air panas ya. Setelah melakukan pemeriksaan awal, Andi menyadari bahwa luka tersebut cukup parah ya, dan memerlukan penanganan yang intensif, penanganan yang bagus gitu ya, yang intens. Namun pasien mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki biaya untuk perawatan. Apa yang sebaiknya Andi lakukan? Nah ini, jadi ada win-win solutionnya. Intinya adalah Andi kerja sebagai perawat yang dalam suatu ketika ada pasien yang datang dengan luka bakar yang cukup parah, tapi pasien itu tidak bisa membayar. Apa langkahnya? Seperti itu.
Yang mana guys? Nah, jadi kalau kalian sedang mengerjakan soal itu harus membayangkan ya apa yang terjadi dalam soal. Karena tadi itu TKP itu kekuatan imajinasi yang dibalut dengan logika dan juga dengan etika ya. Jadi bagaimana apa yang sedang kalian baca, apa yang sedang Mas dan Mbak itu pahami itu harus dibayangkan. Maka akan ketemu jawabannya. Ya, yang mana? Ini saya ralat ya, bukan C ya, tapi jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya adalah B. Melakukan penanganan awal luka ya, namun meminta pasien untuk menandatangani pernyataan awal ya, bahwa ia akan melunasi biaya perawatan. Jadi sisi humanismenya itu dapat, tetapi dia sebagai perawat yang mematuhi prosedur pun bisa kita apa ya, bisa kita tetapkan ataupun bisa kita akui gitu ya. Jadi bagaimana eh, titik temu ya benang merah antara ia sebagai seorang manusia dan juga ia sebagai seorang perawat yang dalam hal ini sebagai karyawan berarti ya sebagai seseorang yang bekerja yang mengabdi ya seperti itu. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk nomor 94. Oke, belum ada. Next 95. Nah, ini. Pogba merupakan seorang pegawai negeri. Ini ya, seorang pegawai negeri yang baru saja mengalami kecelakaan mobil ya, yang ternyata dia mengakibatkan ya cedera fisik ya dan juga trauma psikologis ya. Jadi Pogba ini nama orang ya yang diasumsikan ataupun di dalam soal ini digambarkan baru saja mengalami kecelakaan mobil ya yang mengakibatkan cedera fisiknya dan trauma psikologi. Setelah menjalani perawatan dan setelah beberapa bulan menjalani pemulihan, Pogba ditugaskan untuk mewakili instansinya ya, instansi tempat dia bekerja ya, berarti tempat dia bernaung dalam konferensi penting di luar kota gitu. Yang ternyata dia harus melakukan perjalanan jauh, yang mana mungkin proses perjalanan ini juga akan membuat rasa traumanya itu kembali ataupun membuat rasa traumanya itu muncul lah. Tetapi dalam hal ini ketika dihadapkan antara kita sebagai pekerjaan ataupun pribadi, maka kita harus pilih yang pekerjaan gitu ya. Tidak boleh kita mengutamakan ego pribadi. Konteks dia tadi trauma adalah konteks pribadi, sedangkan dalam hal ini dia dituntut, dia diminta untuk kemudian melakukan namanya perjalanan dinas. Sehingga mana yang harusnya dipilih teman-teman? Opsinya silakan, silakan teman. Jawabannya apa sih? Oke, silakan. Nah, capek. Tadi kenapa, Bi? Yang mana? Yang mana? Jawabannya adalah yang
teng teng ya, yang dia menerima tugas tersebut ya, dan juga bagaimana dia mempersiapkan ya segala resikonya, segala apa yang kemudian dia tanggung ya, yang mungkin akan dia hadapi selama proses perjalanan dinas itu ya. Hanya empat ya guys. Next nomor 96. Ya, silakan nomor 96 ya. Ini sosial budaya. Jadi di dalam TKP ada yang namanya aspek sosial budaya. Bagaimana kemampuan warga negara, kemampuan aparatur sipil negara, dia bersosial, dia apa namanya, dia bisa berkomunikasi dengan sesama apa namanya manusia lainnya ya, dengan rekan sejawat, namanya sosial budaya. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan budaya ataupun kondisi sosial yang baru seperti itu. Nah, Andi tinggal di sebuah lingkungan ya yang sangat beragam ya, dari segi agama, suku ya. Yang suatu hari salah satu tetangga Andi yang berbeda agama dengan Andi mengalami musibah banjir ya, yang karena banjir itu dia menyebabkan kerusakan parah pada rumah mereka. Sebagai warga yang baik dan menghargai ya nilai-nilai kebersamaan dalam Pancasila, apa yang sebaiknya Andi lakukan dalam konteks menghargai nilai-nilai kebersamaan dalam Pancasila? Silakan. Oke, jadi bagaimana harus mencerminkan partisipasi dari diri kita, harus mencerminkan kontribusi dari kita, apa yang harus diambil, apa yang harus kemudian kita berikan di dalam kondisi seperti ini gitu ya. Ingat, TKP itu adalah mencermin, harus mengindikasikan partisipasi kita, kontribusi kita, dan juga inisiasi ataupun inisiatif dari diri kita. Seperti itu. Silahkan, jawabannya adalah yang mana? Yes. Yang E. Kenapa E? Dalam TKP itu opsi yang kemudian menjadi poin 5 adalah opsi yang paling lengkap. E itu kan ada tiga kata kunci dan juga tiga diksi dan juga tiga tindakan. Apa aja? Yang pertama adalah ikut menyumbang. Yang kedua, turut serta mengajak warga lain menyumbang. Turut serta mengajak warga lain menyumbang. Dan yang ketiga adalah membantu ketua RT mengkoordinasi. Bantu ketua RT mengkoordinir bantuan. Jadi ada tiga ya. Ikut menyumbang, mengajak warga lain menyumbang, dan yang ketiga apa? Membantu ketua RT mengkoordinir. Jadi ada tiga tindakan, ada tiga partisipasi, ada tiga kontribusi yang dilakukan seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Nomor 96. Oke, 97. Nah ini, Roni adalah seorang kakak yang sangat peduli ya, atau peduli dengan masa depan adik-adiknya yang masih kuliah. Nah,
Suatu malam ketika Roni sedang membantu adiknya ya dan teman-teman kuliahnya sedang menyusun skripsi ya, muncul berita di televisi ya yang membahas tentang tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, menyadari hal ini, apa yang sebaiknya Roni sarankan, Roni berikan kepada adik dan teman-teman kelompoknya untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus. Jadi di sini sosial budayanya adalah bagaimana Roni ini sebagai kakak yang secara tidak langsung ataupun langsung dia punya bukan beban moral ya, tapi lebih kepada tanggung jawab moral, tanggung jawab dia sebagai seorang saudara laki-laki gitu ya. Apa yang bisa dia berikan kepada adiknya tadi, apa yang dia bisa berikan gitu. Terlebih di sana pun ada teman-teman adiknya yang sedang berjuang menyusun skripsi ya, berjuang menyusun karya tulis gitu ya. Tetapi dalam kondisi ini dia melihat bagaimana dunia kerja itu sekarang sudah sangat sulit ya, persaingannya pun sangat sempit seperti itu. Silakan 97. Jawabannya adalah yang mana? Yes, yang D. Karena apa? Karena yang kemudian dia ada kaitannya dengan ini, teman. Ada kaitannya dengan pekerjaan. Ada kaitannya dengan apa yang dimintakan. Tadi kan intinya adalah ketika Roni sedang membantu adik dan teman-teman adiknya tadi, dia ingat, dia melihat ada informasi, ada kabar ya, yang menyatakan bahwasanya dunia kerja sekarang itu sulit ya dan persaingan sangat ketat sehingga apa yang kemudian ia bisa sarankan, bisa rekomendasikan kepada adik ya, yaitu yang diminta mereka menyiapkan skill ya yang dapat digunakan dalam mencari pekerjaan, dalam mencari eh, pekerjaan yang pasti seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman gitu ya. Jadi intinya dalam TKP itu gampang-gampang susah ya. Bagaimana kita mencari opsi ataupun jawaban itu yang sesuai dengan apa yang diminta gitu. Apa yang menjadi problematika utamanya. Seperti itu. 98. Nih, Anda ini sama ya, masih sosial eh, budaya juga ya, apa namanya, untuk aspeknya ya. Anda adalah seorang pegawai ya, di mana di Kementerian Pariwisata yang sedang menjalankan program pengembangan destinasi wisata di beberapa daerah yang memiliki potensi budaya lokal. Nah, ya, dalam rapat ya, pihak kementerian meminta penerapan standar pariwisata yang seragam di seluruh destinasi. Namun, beberapa kepala daerah menolak karena kebijakan tersebut dikhawatirkan akan meminggirkan tradisi dan budaya lokal yang menjadi daya tarik utama di wisata daerah mereka. Apa yang Anda lakukan, teman-teman di sini? Jadi, bagaimana bisa mengakomodir ya dua potensi, dua ide yang kemudian dalam tanda kutip mungkin saling bertentangan ataupun mungkin saling tumpang tindih ya, bahasanya ada artinya penting semua seperti itu.
Nah, ya yang B ya. Jadi dalam hal ini karena kita sebagai pegawai di salah satu pihak ya, maka kita tidak bisa untuk langsung menjudgment, langsung memutuskan karena juga ada sesuatu sesuatu lain yang menjadi pertimbangan ya, misalkan bagaimana hegemoni ataupun budaya lokal itu juga tidak bisa langsung dihilangkan ya teman-teman, sehingga itu yang harus dipikirkan seperti itu. Oke, jadi yang B mengusulkan dialog antara kementerian dan daerah ya Pemda untuk membahas kebijakan yang lebih fleksibel ya, agar tetap bisa mengakomodir ya ataupun mengakomodasi keunikan budaya. uh, 99 di instansi tempat Rani bekerja ya, sebuah acara nasional ya yang melibatkan pegawai dari seluruh kementerian sedang dipersiapkan. Dalam acara tersebut, setiap kementerian diwajibkan menampilkan kesenian yang mewakili daerah tertentu yang telah ditentukan oleh panitia. Rani dan rekan-rekannya di divisinya diminta untuk menampilkan kesenian dari daerah yang bukan merupakan asal budaya mereka. Jadi dia disuruh untuk menampilkan budaya bukan dari asalnya. Misalkan Mbak Isya dari daerah Jawa, tapi disuruh untuk menampilkan budaya dari daerah Sulawesi. Ya, jadi itu. Jadi tidak menampilkan budaya aslinya. Jadi bagaimana sebaiknya yang Rani lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini? Nah ini opsinya. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang C ya. Jadi dia bersedia tetapi juga dengan senang hati mengajak rekan-rekan lain ya untuk berlatih. Mengajak rekan-rekan lain untuk berlatih dengan serius ya dan juga agar bisa menampilkan pertunjukan dengan baik. Artinya apa? Dia semangat bukan hanya untuk diri dia sendiri, tapi dia semangat juga bisa untuk mengajak rekan-rekan yang lainnya seperti itu ya. Jadi yang C, nomor 100. Nah ini 100. Anda baru saja pindah ke sebuah lingkungan perumahan yang baru ya, yang mana di lingkungan tersebut memiliki berbagai kegiatan sosial, memiliki berbagai macam kegiatan sosial yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar warga. Jadi mempererat hubungan antar satu warga dengan warga yang ya, sebagai anggota baru di lingkungan tersebut, Anda ingin berperan aktif ya dan menunjukkan sikap yang baik dalam membangun kerukunan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Jadi ketika seseorang baru pindah dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru, nah kita ingin berpartisipasi,
kita ingin memberikan partisipasi yang aktif ya, dan itu ingin menunjukkan sikap kita di dalam membangun kerukunan, dalam membangun apa ya, toleransi lah, intinya hubungan sosial yang baik di situ. Apa langkah konkret yang bisa dilakukan? Apa yang bisa diaktualisasikan seperti itu? Oke, ada A, ada C. Oke, jawabannya adalah yang ya A. Karena apa? Karena dia adalah tetangga baru yang baru hadir di dalam lingkungan itu. Artinya butuh proses pendekatan ya, adaptasi, yaitu tadi dengan cara apa, dia hadir setiap pertemuan warga, setiap ada warga pertemuan dia hadir agar bisa mengenal tetangga-tetangga yang baru tadi. Tetangga-tetangga yang eh, apa namanya, belum dia kenal sepenuhnya seperti yang dia kurang tepat ya, fokus pada kebutuhan keluarga di rumah ini, dia tidak punya niat, tidak punya keinginan untuk bisa membaur ya. 101. Nah ini, Benzema adalah seorang pegawai baru di sebuah instansi pemerintah ya. Pada suatu hari rekan kerjanya yang telah lebih lama bekerja di instansi yang sama dengan beliau mengungkapkan bahwa ia merasa tidak nyaman ya dengan kebijakan instansi yang menurutnya tidak sesuai dengan budaya lokal setempat. Rekan Benzema merasa kebijakan tersebut mengabaikan norma dan adat istiadat masyarakat, terutama terkait dengan tata cara berpakaian yang diwajibkan oleh instansi. Sebagai pegawai baru, Benzema diminta atasannya untuk membantu menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat setempat ya, yang kebanyakan masih memegang adat dan tradisi. Apa yang harus Benzema lakukan? Oke, saya ulang lagi, soalnya adalah ini kan Benzema adalah seorang pegawai. Nah, yang mana suatu hari ya rekan kerjanya itu mengungkapkan bahwa ia merasa tidak nyaman karena dengan kebijakan yang baru itu tidak sesuai dengan budaya lokal setempat. Nah, suatu hari Benzema diminta atasan untuk membantu mensosialisasikan, artinya apa ya, memberikan informasi ke warga gitu ya, masyarakat ya. Tetapi masih banyak warga ataupun masyarakat setempat itu yang masih memegang teguh ada tersebut. Nah, apa win-win solusinya? Alternatif penyelesaiannya itu apa? Itu sederhananya. Akan teman-teman yang C ya, tetap berusaha mensosialisasikan ya, tetapi dengan tetap memperhatikan, mempertimbangkan budaya lokal ya, dan juga menjelaskan pentingnya kebijakan tersebut untuk kepentingan umum. Oke, 102. Anda adalah seorang pejabat baru ya di sebuah kabupaten yang beragam suku dan agama. Dalam rapat
perencanaan pembangunan daerah terjadi perdebatan ya terkait pembangunan sebuah rumah ibadah ya di daerah yang mayoritas dihuni oleh salah satu kelompok agama tertentu. Nah, sebagai pejabat baru, Anda melihat ada ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas mengenai isu ini. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? Nah, ini. Nah, ini hampir sama juga ya, teman-teman. Artinya eh, ada irisan ya, ada kemudian dilematis antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Bila yang mana? Ya, yang C ya. Jadi mengusulkan pembentukan tim musyawarah lintas agama. Artinya apa? Antar agama untuk membahas problem ini secara bersama-sama sehingga ada kesepakatan ya, sehingga ada eh, apa ya bahasanya itu eh, kolaborasi yang erat ya, yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak yang merasa diuntungkan seperti itu. Nah ini TIK nih. Bowo adalah seorang manajer IT ya di sebuah instansi pemerintah ya, yang mana dia sedang dihadapkan dengan keputusan Daniel ya, denial ataupun kebingungannya untuk memilih sistem keamanan informasi yang paling tepat guna untuk melindungi data sensitif ya di ancaman cyber ya yang kian meningkat. Maka, nah, pilihan yang ada di belakang ya, Bapak belakang. Pilihan yang ada adalah mengadopsi sistem keamanan berbasis cloud di awan. Google Drive itu awan ya, dengan enskripsi data end-to-end atau menggunakan sistem lokal yang dikelola internal dengan firewall tambahan. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek ya, Bowo sebagai manajer IT harus memutuskan langkah terbaik apa yang akan Bowo lakukan. Nah ini jadi ada dua keputusan yang harus dia lakukan ya. Ada dua kebijakan yang harus ia terima seperti itu. Jadi mana kebijakan yang bisa tidak merugikan gitu ya. Karena semuanya punya plus dan minus ya. Penyimpanan cloud ataupun manual itu ya sama-sama punya punya ya plus minusnya sendiri-sendiri ya. Ya, yang C ya, menggabungkan kedua sistem dengan menggunakan sistem sorry di mana cloud untuk data sensitif dan lokal untuk data sensitif. Sorry, cloud untuk data non sensitif dan lokal untuk data sensitif, gitu ya. Jadi bagaimana ketika ada dua pilihan kayak gini berat ya, semuanya bisa teman-teman ambil ya, yang bisa teman-teman eh, aktualkan diterapkan itu ya. Benar banget Mbak Isya, artinya ketika ada dua eh, solusi ya dan tidak
ada yang buruk maka semuanya bisa dilakukan gitu ya. 104 Eden ya ini ya. Eden adalah seorang kepala bagian IT ya di sebuah kantor pemerintahan daerah. Instansi Eden baru saja mengadopsi ya sebuah perangkat lunak baru yang digunakan untuk manajemen proyek. Namun beberapa pegawai kesulitan menggunakan perangkat lunak dan ini menyebabkan produktivitas mereka turun. Eden diminta untuk mengadakan pelatihan bagi mereka. Nah, bagaimana Eden menyusun strategi pelatihan yang efektif? Tadi beberapa kata kuncinya, beberapa pegawai kesulitan. 'Yang opsi B ya. Jadi mengadakan pelatihan dasar penggunaan perangkat ya selama beberapa jam setiap minggu sehingga pegawai dapat mempelajarinya dengan baik gitu ya. Jadi dengan betul. 105. Maya kerja sebagai admin media sosial ya di Dinas Kesehatan Daerah. Suatu hari memposting informasi mengenai program vaksinasi yang akan segera dimulai ya. Ternyata di dalam postingan atau unggahan ataupun uploadan tersebut mendapatkan banyak komentar riuh dari masyarakat yang mempertanyakan efektivitasnya vaksin bagaimana dan beberapa itu netizen mengungkapkan apa ya penyerangan interpretasi gitu ya yang tidak berdasarkan fakta-fakta ilmiah ataupun fakta-fakta yang sesungguhnya. Beberapa komentar juga bernada sarkas ya, sarkastik ya ataupun sarkasme ataupun merendahkan ya, dan memicu perdebatan antar netizen ya, netizen. Apa yang sebaiknya dilakukan Maya sebagai admin media sosial? Sebagai admin media. Nah ini, kira-kira mana? Apa langkah terbaiknya dalam hal TIK ya? Bagaimana integrasikan antara teknologi informasi dan komunikasi. Apakah harus reaktif langsung dihapus gitu ya, ataupun yang mana? Yes, yang B ya. Jadi ketika netizen itu kemudian mengatakan, oh ini kok hoax gitu, ini misinformasi, maka kita harus bisa jawab dengan data dan fakta. Itu membuat postingan yang apa berisi klarifikasi terkait dengan programnya bagaimana ya, disertai dengan sumber dan juga penjelasan manfaat vaksin itu sendiri. Oke, 106. Oke, nah ini masih TIK ya.
Lisa adalah seorang lulusan perguruan tinggi yang memutuskan untuk membuka usaha catering ya di kotanya. Usahanya menargetkan orang-orang yang sibuk ya, namun tetap ingin menjaga pola makan sehat ya, seperti kantoran dan mahasiswa. Catering bisa menggunakan bahan-bahan organik dan menu tanpa pengawet. Namun, persaingan bisnis catering itu sangat-sangatlah ketat ya, dengan banyak usaha yang serupa yang menawarkan menu sehat dengan harga timpang. Nah, untuk bersaing, Lisa mulai berpikir untuk memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam usahanya. Jika Lisa ingin tetap bersaing dan mengembangkan bisnisnya, strategi yang paling tepat ya dengan memanfaatkan teknologi adalah strategi yang paling tepat dalam menghadapi persaingan bebas ini. Yang mana guys? Yang A ya. Jadi ini kata kuncinya adalah ini mingguan. Jadi bagaimana dia tidak hanya membuat orang itu membeli, tapi membuat orang kembali. Ya, jadi kalau mingguan berarti kan orang akan berkali-kali membeli di website itu, di tempat Lisa ini gitu ya, poinnya. Jadi bagaimana dia membuat pembeli untuk datang berkali-kali. 107. 107. Kakashi adalah seorang pegawai pemerintah yang baru saja bekerja di sebuah lembaga yang bertugas mengedukasi masyarakat tentang adanya radikalisme dan pentingnya menjaga persatuan. Masih mendapatkan undangan dari sebuah organisasi masyarakat yang diketahui sering terlibat dalam aktivitas penyebaran paham radikal ya. Organisasi ini mengundang kamu untuk menjadi seminar bertema Persatuan Nasional. Bagaimana sikap yang sebaiknya diambil oleh Kakashi? Gimana yang mana? Yang A ya. Jadi bagaimana kita menggunakan ini sebagai peluang ya untuk kemudian memberikan pencerahan ya dan juga memberikan apa ya bahasanya itu edukasi ya bagi mereka untuk tidak menyebarkan pesan anti radikalisme di tengah masyarakat ya yang mungkin sudah terpengaruh. Oke, 3 soal lagi ya teman-teman. 108. Kamu bekerja di sebuah lembaga pendidikan tinggi sebagai dosen. Salah satu mahasiswamu terlihat menunjukkan perubahan perilaku. Dia sering memposting konten di media sosial yang mengarah pada intoleransi terhadap kelompok agama lain ya, dan sering berinteraksi dengan akun-akun yang diketahui menyebarkan paham radikal ya. Suatu hari mahasiswa datang kepadamu dan mengajukan permintaan apa? Permintaan untuk mengadakan festival ya. Sorry, diskusi. Nah, apa yang kamu lakukan sebagai dosen? Apakah menolak atau mengizinkannya?
ataupun mengizinkannya. Oke, yang C. Nah, jadi sama ini sebagai kesempatan ya, sebagai corong ya, sebagai apa ya bahasanya itu sebagai eh, tameng gitu ya. Jadi mengizinkan dengan catatan kita sebagai moderatornya. 109 Ilham bekerja sebagai karyawan di instansi pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap masyarakat ya. Atau hari Ilham mendengar kabar bahwa terjadi kerusuhan di salah satu wilayah yang menjadi tanggung jawab instansinya. Dan tersebut dipicu oleh sekelompok orang yang terpengaruh paham radikal dan merusak beberapa fasilitas umum seperti taman kota dan kantor pelayanan publik. Masyarakat mulai resah dan mereka menuntut agar pihak instansi Ilham segera ngambil tindakan. Nah, apa kira-kira sini? Anti radikal. Anti radikal. Ya, yang E ya. Jadi bagaimana ini sudah arah sana. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan kepolisian ya untuk mengendalikan situasi serta melaporkan gitu ya. Jadi jangan dibiarkan aja karena kan ini adalah anti radikalisme. Harus dihindarkan. Oke, terakhir Modric ya. Dia sebagai ASN suatu pemerintah baru-baru ini oleh media massa dipenuhi dengan pemberitaan ya mengenai pengesahan kebijakan yang dianggap oleh beberapa kalangan dapat mengganggu sumber pendapat. Beberapa rekan kerjanya mulai ikut terlibat dalam diskusi. Nah, apa yang sebagai Modric lakukan? Dia sebagai seorang ASN, gitu ya. Ya, yang mana B ya. Jadi bagaimana dia harus bersikap profesional ya dan menjaga etika ketika berkomentar, ketika memberikan apa ya nasihat ataupun masukan. Jadi tetap tidak boleh membebaskan ataupun hanya menggunakan salah satu sudut pandang ini semuanya, gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga materi malam hari ini bisa menjadi bekal ya buat teman-teman untuk lolos di SKD 2025. Doa dimulai. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Volta Siap, waktunya pada malam hari ini. Oke, masalah Kak Ibrahim. untuk record Zoom-nya ditunggu besok pagi ya. Ya, selamat malam semuanya.